Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah dan dirahmati Allah, masyaallah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah dan terima kasih banyak buat jamaah dari Wonosobo. Mana tepuk tangannya? Makasih banyak udah mampir ke studio Islam itu Indah dan juga jamaah Islam itu Indah di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam itu Indah. Ya mudah-mudahan selalu dirahmati Allah buat semuanya. Amin. Sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita hari ini dan juga membahas tema kita pagi hari ini, kita lihat terlebih dahulu sebuah video tayangan yang viral ya. Ada 15 ton air zam-zam palsu ditemukan di Turki. Pelaku raup untung puluhan miliar. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini di tayangannya. Ya Allah, ini ngapain Ibu? Ibu ngapain Bu? Bu, Ibu ngapain? Ibu ngapain? Pakai mic Bu, pakai mic ya, pakai mic ya. Ini asli enggak ya? Dah mana saya tahu Bu. Kalau dari Mas Padli berarti air Korea. Dari produser Islam Tunda Mas Arif, Iya. itu berarti air zam-zam. Air zam-zam. Ini Ibu nanyain asli air. Ini asli air Bu. Iya. Coba Ustadz minum, air bukan? Coba tes dulu. Ayam mulbit hari Oh ini. iya. Ini Masya Allah. Ibu mau ngapain? Emang banyak gara-gara tadi Ibu ya? Jadi Ibu khawatir masalah air zam-zam. Iya Masya Allah, masalahnya sekarang kalau misalnya mau pesan air zam-zam ya umroh dulu atau haji dulu biar dapat keasliannya. Kalau beli-beli sembarangan buat apaan ya? Iya. Takut nanti malahan jadi palsu. Bener gak Ustadz Maulana? Betul, Ibu langsung aja tuh yang ada di dalam masjid. Nah, Itu. minum. Caranya apa? Umroh dulu. Ibu namanya siapa Ibu? Khalifah Zain. Khalifah Zain. Dari mana Ibu? Wonosobo. Dari Wonosobo. Jadi Ibu panggilnya Khalifah atau Zain? Khalifah. Khalifah. Makasih banyak Ibu sudah mampir ke sini. Iya, Tepuk tangan dulu dong sama-sama. buat Ibu Khalifah Zain. Boleh duduk lagi Ibu, silakan. Mau izin penjelasannya Ustadz Maulana. Izin Habib, Sasam, Mas Padli. Terima kasih oleh-olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jika memalsukan, menipu untuk sesuatu hal yang berbau agama, bagaimana hukumnya dalam Islam? Sepakat pasti semua berkata haram. 1, 2, 3. Haram. Sekali lagi. Mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan. Sebenarnya dia bukan menipu orang. Tapi sesungguhnya dia sudah menipu dirinya sendiri. Seseorang yang mengaku muslim akan senantiasa memberikan keselamatan. Seseorang yang mengaku beriman senantiasa memberikan keamanan. Satu hal buat kita. Sebenarnya dia sudah mencederai agama itu sendiri. Kenapa? Betapa kecewanya orang. Berapa orang yang ditipu itu sakit hati semua. Dan yang dikhawatirkan jangan sampai dia tidak masuk surga sebelum dapat ridho dari semua orang-orang yang pernah dia tipu. Ini kesalahan besar. Jikalau menipu mengatasnamakan agama, inilah. Ini kekecewaan yang sangat besar. Mohon maaf tanpa menggurui, ini satu contoh saja. Sebenarnya banyak contoh keseharian yang bisa kita paparkan tentang bagaimana banyaknya orang menipu dengan mengatasnamakan agama. Hati-hati, tanggung jawabnya besar di hari kemudian. Mungkin dia merasa untung di dunia, tapi bisa jadi itu adalah istidraj buat dia. Dibiarkan oleh Allah seperti itu supaya makin tersesat baginya. Nauzubillah summa nauzubillah. Ketika orang menipu orang, sebenarnya dia sudah menipu dirinya sendiri. Seakan-akan tidak ada iman pada dirinya, seakan-akan dia tidak mencerminkan seorang yang Islam. Apalagi mencederai, merusak nama baik Islam itu sendiri. Mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan, mudah-mudahan hal yang kita tadi nonton tayangan tadi tidak kita ikuti, tapi menjadikan contoh bahwa itu betapa buruknya. Nauzubillah summa nauzubillah. Lagian itu kan air Hati-hati zam-zam. saya. Air zam-zam itu kan air mukjizat dari Nabi Ismail.
Masya Allah, terus dijual beliin gitu. Apa buat apa sih? Ya Allah ngebohongin orang, nyari untung ya Ustadz ya. Kasian banget orang yang percaya itu air zam-zam. Ya Allah mudah-mudahan yang percaya air zam-zam dia udah minum bener-bener jadi air zam-zam beneran ya. Mudah-mudahan yang dia minum sesuai niatnya karena keyakinan. Keyakinannya Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana, tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Jamaah. Punya utang? Punya. Gimana banyak cicilan? Banyak, alhamdulillah. Hidup berat? Berat banget ujian. Ujian hidup bertubi-tubi, Masya Allah. Ada orang yang akhirnya, nauzubillah ya, perasaan ingin menyerah. Nggak boleh, tenang aja. Sekarang sama-sama nih tema kita hari ini bagus banget. Temanya sama-sama kita tarik nafas. Tarik nafas Bu. Dan ucapkan ini, aku punya Allah. Apa Bu? Alhamdulillah, Masya Allah. Sebelum kita lanjut ya, kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang kebakaran di Los Angeles tak juga padam. Warga khawatir. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Jadi waktu hari Selasa itu pagi sudah mulai angin ya, anginnya luar biasa. Yeah. Itu 100 sampai 100 miles per hour. Itu saya nggak pernah melihat ya angin sampai sebesar itu. Okay. Itu di video ini saya ambil kira-kira jam 8 pagi sebelum kita berangkat evakuasi. Itu dari belakang rumah. Jadi api dan angin Santa Ana wind itu gabung jadi satu. Jadi itu sudah menuju ke rumah kami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pokoknya segala sesuatu yang Allah kasih itu memang udah takdirnya Allah ya Beb ya. Betul. Tapi yang lagi marak ini yang terjadi kebakaran di mana-mana sampai membuat mohon maaf banyak orang yang akhirnya terpuruk. Tapi benar gak sih Beb, dengan cukup tarik nafas dan mengucap aku punya Allah, maka Allah akan ganti semuanya secara tak terduga. Dan ini mau izin menjelaskannya bagaimana. Silakan tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli, ibu-ibu semuanya. Artinya ketika kita mendapatkan kesulitan, intinya itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tarik nafas, ucapkan aku punya Allah. Pertama bersyukur bisa tarik nafas. Kalau nggak bisa narik berarti dia sudah diambil Allah. Ya. Artinya itu ungkapan saja. Ungkapan ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua milik Allah. Di bumi manapun akan selalu ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan lillahi ma fis samawati wa ma, semuanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, yang ada di langit, yang ada di bumi itu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saya punya sesuatu atau Ustadz Maulana punya sesuatu. Itu dititipkan kepada saya. Kapanpun beliau mau ambil, itu adalah titipan. Begitupun kita ini semua yang kita punya ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun diambil dengan cara apapun, Allah bisa mengambil dengan cara apapun. Ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita katakan apa? Tarik nafas kita, oh aku punya Allah. Ini kepunyaan Allah, itu kepunyaan, artinya lillahi ma fis sama, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang dititipi harus menjaga amanah tersebut. Ketika diambil logowo kita. Ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan alhamdulillah. Sudah ini memang punya Allah, ya Allah alhamdulillah, dan juga minta maaf ya Allah, minta maaf. Mungkin titipan ini selama yang kau titipan kepada aku belum betul-betul bisa menjaganya.
Jadi diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita terpuruk atau ketika kita mendapat ujian, tadi dikatakan oleh Mas Fadli, kita selalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Ketika kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasa tenang. Lebih tenang. Kenapa? Itu punya Allah. Dengan begitu nanti insya Allah Allah ganti yang lebih baik lagi ya Bib ya. Ini itu Masya sesuatu Allah. yang pasti. Kalaupun Benar. tidak di dunia, pasti diganti di akhirat. Masya Allah. Jazakallah khair Bib. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Makasih banyak Habib jamaah. Ada berita nih tentang aktor sinetron Sandi Permana tewas ditusuk, polisi gelar olah TKP. Ini di tayangannya. Minggu siang, tim identifikasi Polres Metro Bekasi dan Polsek Cibarusa melakukan olah TKP di lokasi penusukan yang menewaskan Sandi Permana, seorang aktor sinetron drama kolosal di kawasan perumahan TNI Polri, Desa Cibarusah Jaya, Cibarusah, Bekasi. Korban meninggal akibat luka tusuk senjata tajam. Ia sempat dirawat di rumah sakit di Bogor namun tidak tertolong. Sudarmaji, Ketua RT 005 RW 008 Desa Cibarusah Jaya menyebut, penusukan terjadi ketika korban hendak pulang usai mengurus hewan ternak tak jauh dari rumahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dia yang namanya musibah, kita nggak pernah tahu kapan datangnya. Tapi benar Ustaz Syam ya, kalau kita ini melindungi diri kita dari berbagai macam bara bahaya yang akan datang dengan kita minta berdoa sama Allah. Salah satunya mungkin yang sering diajarin Ustaz Syam adalah Bismillahirrahmanirrahim masmi sewun fil ardi wa lafis sama'i wa huwas samiul alim. Ini Masya Allah. Jadi kita nih benar-benar harus berdoa terus. Mohon izin nih Ustaz Syam nih mungkin penjelasannya biar kita bisa berlindung dari segala orang yang jahat karena perlindungan dari Allah. Mohon izin silakan. Fadol. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Terima kasih Bang Fadli, tabe guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 196. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Sesungguhnya pelindung-pelindung bagi orang-orang beriman dialah Allah yang menurunkan Al-Quran dan dialah Allah yang menjadi wali atau pelindungnya daripada orang-orang soleh akan melindungi orang-orang soleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, mereka semua senantiasa berlomba-lomba untuk melindungi Nabi. Jadi kemana jadwal Nabi hari ini, kemana Nabi malam ini, mereka akan berlomba-lomba. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, kemudian ada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Mereka semua berlomba-lomba datang kepada Nabi SAW dan berunding dengan sahabat yang lainnya. Mereka bilang, hari ini saya bawabnya Nabi, saya doorman-nya atau saya pengawalnya Nabi, saya penjaga pintunya Nabi. Hari ini jadwal saya, hari ini mereka semua pengen melindungi Nabi SAW. Sampai turunlah ayat tentang yang melindungi itu adalah Allah, sehingga para sahabat akhirnya dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari awal pun Nabi tidak pernah minta, Umar dampingi saya, Abu Bakar jadilah pengawal saya. Ini tidak pernah. Tapi para sahabat yang berebut, pengen melindungi Nabi, pengen jadi pengawalnya Nabi. Tapi turun ayat, ternyata Allah lah yang maha melindungi, Allah lah pelindungnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah lah pelindungnya para orang-orang soleh. Wa huwa yatawalla sholihin. Sehingga Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, gak usah ada yang mendampingi saya, gak usah ada yang mengawal saya lagi, karena yang mengawal saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengawal orang-orang soleh adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tarik nafas dalam-dalam dan ucapkan, aku punya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah yakin punya Allah, maka Allah lah yang maha melindungi. Kita kalau melindungi sesuatu, kita ada lalainya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Yang tidak ada lalainya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Sehingga ayatul kursi ini menjadi salah satu ayat perlindungan, ayat minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanyalah Allah yang tiada pernah lalai
dimulai dalam rangka menjaga ataupun mengawal daripada hamba-hambanya yang beriman. Melalui apa? Nazzalal kitab, melalui Al-Quran. Melalui Al-Quran. Jadi tadi bisa jadi amalan pagi petang ya. Oh iya buat dong. baca surah ayatul kursi tadi itu Masya Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh juga. Masya Allah. Siap. Makasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam. Pak Tepuk tangan Fadli. buat Ustaz Syam. Masya Allah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjut lagi ya di tema kita pagi hari yang luar biasa. Tarik nafas dan ucapkan ini. Aku punya Allah. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah.